Selamat pagi sahabat, sampai berjumpa lagi di channel Pakar News. Hari ini kami akan menyajikan berita menu cara membuat lele mangur, cara membuat masakan lele mangur. Yang pertama, bahan-bahan yang disediakan adalah lele yang kecil-kecil saja, isi 8 kurang lebihnya. Kemudian bahannya adalah santan kelapa, bumbu, dan berikutnya adalah bumbu dapur. Sahabat, lele setelah dicuci, dibersihkan, kemudian digoreng kering sampai terlihat matang. Kemudian bumbu dapur yang dibutuhkan adalah bawang merah 10 siung, bawang putih 12 siung, cabai merah besar, cabai hijau besar, kunyit 1 ruas, jahe 1 ruas, kencur agak diperbanyak, kencur 2 ruas, kemudian 1 batang serai, daun salam secukupnya sekitar 3-5 lembar, kemudian daun jeruk, lengkuas, kemudian gula merah, garam secukupnya, dan kaldu jamur. Kami memasak tidak pernah mempergunakan micin atau micin karena untuk kesehatan dan demi rasa juga lebih mantap. Sahabat, kemudian setelah lele digoreng agar khasnya ada bau asap, ini diasap dengan sistem pengasapan, cukup dengan teflon atau apa, cukup diberikan asap agar ada rasa asap, kemudian agar asapnya itu masuk ke dalam ikan yang sudah digoreng. Ditutup agar asapnya nanti masuk ke dalam ikan sehingga rasanya seperti dibakar. Aslinya lele mangut sebenarnya adalah lelenya dibakar atau diasap, ataupun ikan-ikan yang lainnya diasap, baik itu ikan laut, semua ikan. Ini sebenarnya resep adalah bisa untuk semua ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar. Resep aslinya ataupun cara memasak aslinya adalah dengan diasap atau dibakar. Cukup, pengasapannya sudah cukup. Sahabat, kita mulai memasak lele atau ikan mangur. Tadi semua bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, kencur, dan sebagainya itu dihaluskan. Cabai merah juga, cabai hijaunya jangan dihaluskan, cabai hijaunya adalah diiris. Yang tidak dihaluskan adalah serai, lengkuas, daun salam, dan juga gula dan kaldu jamur serta
santannya. Sahabat, kita mulai. Yang pertama adalah tuangkan sedikit minyak goreng ke dalam penggorengan ataupun tempat untuk memasak. Setelah minyak panas, kemudian masukkan bumbu-bumbu bumbu dapur yang telah haluskan. Bumbu dapur yang telah dihaluskan digongseng sampai keluar aroma harum. Nah, ini digongseng-gongseng. Kemudian masukkan 1 ruas lengkuas, serai, kemudian daun salam, daun jeruk, kita gongseng. Baunya luar biasa, wangi, sewangi yang masak. Gongseng-gongseng, setelah berubah warna dan sudah kelihatan matang, daun salam, daun jeruk juga sudah kelihatan layu, sudah kelihatan kering. Aromanya semakin menyengat, bikin lapar. Ini adalah resep istimewa. Siapa saja bisa mencoba dengan teknik dan cara yang kami sajikan. Dan ukuran bumbu tadi adalah ukuran untuk 1 kilo ikan atau sekitar 8 ekor sampai 9 ekor ikan lele tanggung. Ikan-ikan yang lainnya juga disesuaikan, kurang lebih untuk 8 sampai 9 ekor yang ikan-ikan tanggung. Kemudian kalau sudah mulai matang bumbunya, bumbu dapurnya sudah berubah warna, masukkan gula merah, kemudian garam dan kaldu jamur. Sekali lagi, kami tidak memakai penyedap rasa micin karena demi sehat untuk anak-anak, untuk orang tua. Gongseng biar sampai hancur gulanya dan sampai bercampur semuanya. Kemudian tambahkan air agar tidak gosong. Untuk pertama adalah air putih biasa dulu.
Tahap selanjutnya cabai hijau yang tadi diiris-iris itu dimasukkan setelah ditambahkan air bumbunya agar tidak gosong. Minyak karena tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk gongseng bumbu dapur. Tahap selanjutnya, sahabat, adalah kita kasih santan. Kita kasih santan sekitar 1 butir kelapa kalau pakai santan kelapa. 1 butir kelapa cukup, karena ini pakai santan yang instan, itu pakai yang 500 ml. Kemudian tambahkan air sekitar 1 liter, 1,5 liter, 1,5 liter air. Satu setengah liter air. Api jangan terlalu besar, cukup sebesar tadi. Aduk, jangan sampai pecah santannya, karena biar tidak cepat basi. Diaduk-aduk. Ini santan, bumbu, daun salam semuanya. Ada cabai hijau yang diiris, cabai hijau besar, jangan cabai rawit. Nanti kalau cabai rawit untuk anak-anak terlalu pedas. Tunggu sampai mendidih. Setelah nanti mendidih, baru ikan dimasukkan atau ikan lele dimasukkan. Sahabat, sudah mendidih. Kemudian masukkan ikan satu persatu. Ya, masukkan ikan satu persatu agar air tidak tumpah, air santan dan bumbu-bumbunya masukkan satu persatu. Tidak usah lama-lama, karena ikan sudah matang, bumbu sudah matang, sehingga cukup. Yang penting sudah meresap antara ikan dengan air bumbunya. Nah, sekarang kita sajikan.
sajikan secukupnya untuk siang hari, dan sisanya yang untuk sore hari biarkan masih tetap di tempat agar mudah dalam menghangatkan. Selesai. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like and share ke your friend. Sampai ketemu di menu cerita menu selanjutnya.